Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Setiawan mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang wireless charging. Saya perkenalkan dulu dari kelompok 2. Yang pertama ada Sekar Melati dengan NIM 20041076. Yang kedua Ardi Setiawan dengan NIM 20041077. Yang ketiga Putri Zahrotunisa dengan NIM 20041078. Yang keempat ada Fadil Fairuz Ramadhani dengan NIM 20041079. Yang kelima Masnia Setiani dengan NIM 20041081. Yang keenam Dwi Murni Oktaviani dengan NIM 2004100100. Pengertian wireless charging. Wireless charging atau pengisian nirkabel merupakan istilah yang digunakan untuk mengisi ulang daya baterai tanpa kabel atau nirkabel. Wireless charging pada dasarnya merupakan transmisi arus listrik dari sumber listrik ke perangkat penerima tanpa menggunakan koneksi fisik atau kabel. Arus listrik kemudian digunakan untuk mengalirkan atau mengisi ulang baterai dari perangkat penerima. Dalam hal ini, perangkat penerima bisa apa saja dari smartphone, tablet, atau dapat dipakai untuk forklift industri besar. Teknologi ini umumnya dapat ditemukan pada tipe-tipe smartphone high-end atau premium. Sejarah wireless charging. Sebenarnya, wireless charging sudah diperkenalkan kali pertama pada 2009. Smartphone yang menggunakan fitur tersebut adalah Palm Pre. Namun, pasar kurang merespon sehingga produk itu berlalu begitu saja. Saat ini, sejumlah perusahaan besar ada 120 perusahaan termasuk Sony, Nokia, Texas Instruments, dan Samsung telah membentuk Wireless Power Consortium atau WPC untuk mempromosikan wireless charging berbasis teknologi induksi. Hasilnya adalah standar Qi. Pada awal September 2012 lalu, BVC mengumumkan telah mensertifikasi 110 produk konsumer, mulai dari smartphone, charging pad, game controller, perekam Blu-ray disc, charger telepon untuk mobil, jam, sampai modul charger yang dapat dipasang di meja dan furnitur lain. Cara kerja wireless charging. Kemajuan dalam bidang wireless tidak hanya dari segi transfer data, bahkan saat ini pengisian baterai pun telah dapat dilakukan tanpa kabel, hanya dengan meletakkan handphone ke atas unit wireless charger. Smartphone kamu akan langsung terisi baterai secara otomatis.
Pengisian nirkabel atau wireless charging didasarkan pada prinsip wireless daya atau magnetic resonance, yang mana listrik ditransfer antara dua benda melalui kumparan. Wireless charging terdiri dari kumparan primer sebagai charger, biasanya berbentuk papan atau silinder tipis, sedangkan kumparan sekunder terletak pada bagian belakang ponsel. Cara kerja wireless charging dapat dilihat pada diagram yang ada di bawah ini. Cara kerja wireless charging. 1. Tegangan listrik diubah menjadi bolak-balik pada frekuensi tinggi current atau AC. 2. Arus bolak-balik AC yang dikirim ke kumparan pemancar oleh rangkaian pemancar. Arus bolak-balik kemudian menginduksi medan magnet berubah dalam kumparan pemancar. 3. Arus bolak-balik yang mengalir dalam kumparan pemancar menginduksi medan magnet yang meluas ke kumparan penerima atau ketika dalam jarak tertentu. 4. Medan magnet menghasilkan arus dalam kumparan penerima perangkat, proses di mana energi ditransmisikan antara pemancar dan penerima kumparan juga disebut sebagai coupling magnet atau resonansi, dan dicapai oleh kedua kumparan beresonansi pada frekuensi yang sama. 5. Arus yang mengalir dalam kumparan penerima diubah menjadi arus arah DC dengan rangkaian penerima, yang kemudian dapat digunakan untuk mengisi baterai. Kelebihan dan kekurangan wireless charging. Kelebihan wireless charging yang pertama yaitu tidak perlu menghubungkan kabel dan colokan USB ke smartphone sehingga lebih cepat. 2. Terhindar dari kerusakan konektor USB karena sering dipergunakan untuk mengisi baterai. 3. Lebih hemat kabel charger akibat kerusakan USB mini pada bagian pengisian. 4. Praktis karena dapat menghentikan charging saat smartphone berbunyi dengan hanya menjauhkan dari charger dan mengisi kembali baterai setelah selesai menggunakan smartphone, terutama pada jenis baterai lithium. 5. Dapat ditempatkan di berbagai tempat umum seperti airport, kafe, restoran, dan mall untuk umum tanpa perlu menyediakan berbagai macam charger dengan colokan berbeda untuk setiap merek. Kekurangan wireless charging yaitu 1. Charging wireless tidak seefisien charger kabel dalam hal efisiensi waktu yang dibutuhkan dibandingkan langsung mengisi daya dengan kabel. Untuk saat ini pengisian secara nirkabel masih relatif lebih lama. 2. Penggunaan listrik juga lebih besar daripada penggunaan pada jenis kabel. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian energi dirubah menjadi panas. 3. Jenis charger ini juga memiliki harga yang sedikit lebih mahal karena mengandalkan teknologi yang lebih rumit daripada charger umum. 4. Charger wireless membuat telepon atau smartphone kamu tampak lebih tebal dan berat dibandingkan charger biasa. Unit charger umumnya ditempatkan di belakang casing yang lebih tebal, sehingga membuat smartphone terasa lebih tebal dan berat. 5. Meskipun namanya wireless charging, tak berarti teknologi ini bisa dengan mudah mengisi daya baterai smartphone dengan sembarang sinyal wireless atau Wi-Fi yang ada, seperti halnya saat ingin mengakses melalui hotspot di kafe atau kantor. 6. Teknologi ini membutuhkan alat tambahan yang biasanya berbentuk dock atau pelat yang tersambung ke arus listrik. 7. Tidak semua smartphone bisa diisi daya baterai dengan menggunakan alat wireless charging karena harus ada perangkat keras berupa receiver di ponsel pintar tersebut. Manfaat wireless charging.
Manfaat wireless charging yang pertama yaitu keamanan yang lebih besar dan di mana-mana untuk pengisian perangkat sehari-hari. 2. Mengurangi biaya yang terkait dengan mempertahankan konektor mekanik. 3. Powering atau pengisian perangkat yang aman yang harus tetap steril atau tertutup rapat (tahan air). 4. Mencegah korosi akibat unsur-unsur seperti oksigen dan air. 5. Menghilangkan bunga api dan puing-puing yang berhubungan dengan kontak kabel. 6. Pengisian nirkabel untuk smartphone atau tablet. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasikan materi tersebut, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada lebih dari 3 miliar smartphone digunakan di seluruh dunia. Ketergantungan kita terhadap alat canggih ini juga terus meningkat seiring bertambahnya waktu kita mengoperasikan smartphone. Dengan kondisi ini, kita akan lebih sering merasakan lowbat. Dampaknya, ketergantungan kita pada sumber listrik alias colokan pun meningkat. Ketergantungan akan colokan mendorong inovasi bergerak. Wireless charger kini telah diciptakan untuk mendukung aktivitas digital Anda dengan smartphone. Pengecasan induktif adalah cara paling populer dalam pengisian daya seluler tanpa kabel. Wireless Power Consortium memimpin penguasaan teknologi ini dengan standar Key Open Interface-nya. Untuk memahami cara kerjanya, kita perlu melihat teori yang mendasarinya, yaitu teori induksi elektromagnetik. Teori itu ditemukan Michael Faraday pada abad ke-19. Lewat teori itu, Faraday menjelaskan temuannya, bahwa melalui medan magnet bolak-balik, gaya gerak listrik bisa mengalir melintasi konduktor listrik. Pada dasarnya, elektromagnetik melibatkan dua kata kunci, elektrik dan magnetik. Elektrik atau listrik bisa menciptakan daya magnet, begitu juga sebaliknya. Namun proses itu tak begitu saja bisa terjadi. Dibutuhkan gaya gerak listrik di sana. Kita bisa mengingat bagaimana kita mempraktikkan teori ini di sekolah. Ketika kita menciptakan magnet dari paku yang dililit tembaga untuk menciptakan gaya gerak listrik. Penemuan Faraday tersebut memengaruhi perkembangan teknologi modern berbasis listrik. Namun, penemuan Faraday tetap membutuhkan medium kawat tembaga atau kabel untuk mengantarkan listrik, termasuk charger smartphone konvensional yang masih menggunakan kabel. Terkait pengecasan induktif sebagaimana diterapkan dalam perangkat ciptaan Wireless Power Consortium, hal itu didasari oleh temuan Nikola Tesla di abad ke-19. Tesla mengembangkan teori Faraday dengan menciptakan kopling induktif resonansi. Tesla menyetel arus agar sesuai dengan frekuensi resonansi kumparan dari dua gulungan tembaga yang berpasangan. Lewat frekuensi resonansi dua kumparan kawat itulah, listrik bisa ditransfer tanpa medium kabel. Dengan itu Tesla mampu menyalakan lampu pijar tanpa kabel. Secara umum, pengecasan induktif hanya terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, arus listrik alternatif atau AC. Bagian yang kedua, rangkaian listrik osilator. Bagian ketiga, kumparan transmisi atau transmission coil. Bagian keempat, receiver. Pada prinsipnya, wireless charger juga membutuhkan tembaga. Bukan untuk secara langsung mengaliri energi listrik ke ponsel, tetapi sebagai kumparan untuk membentuk gelombang elektromagnetik di perangkat charger. Makin banyak kawat tembaganya, makin kuat gelombang elektromagnetiknya yang diciptakan kumparan. Perangkat charger bekerja ketika dicolok ke sumber listrik. Listrik kemudian mengalir ke kumparan dan membentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu nantinya diserap oleh ponsel melalui kumparan di perangkat keras yang biasanya lebih kecil. Dalam prinsipnya, kumparan yang lebih besar secara otomatis akan mengisi daya kumparan yang lebih kecil. Masih ada sejumlah permasalahan dalam kerja charger wireless. Pertama, charger dan ponsel harus saling berdekatan untuk menjaga koneksi. Anda harus meletakkan ponsel tepat di atas perangkat charger wireless. Selain itu,
penggunaan wireless charger masih menimbulkan kekhawatiran soal gelombang elektromagnetik yang dapat merusak perangkat lain di sekitar, bahkan kesehatan pengguna. Dan yang paling jelas, wireless charger mengisi daya lebih lamban daripada charger berkabel. Akui saja, belum ada teknologi nirkabel yang dapat menyaingi transmisi listrik melalui tembaga. Kami melakukan perbandingan pengecasan baterai ponsel berkapasitas 4000 mAh. Perangkat charger yang kami gunakan adalah Airvook Oppo Wireless Charger 65W dan fast charger berkabel dengan daya yang sama 65W dengan teknologi yang sama, yakni SuperVOOC. Hasilnya, wireless charger mengisi daya hingga 100% dalam waktu 30 menit. Sementara, charger berkabel mampu mengisi daya dalam waktu 25 menit. Tak jauh berbeda secara durasi, namun wireless charger menghasilkan panas ekstra sekitar 40 derajat Celcius. Produsen bahkan sampai harus menambah fan sebagai pendingin. Jadi, siapkah kita berpindah ke teknologi ini?